Halo guys, kembali lagi dengan saya Muhammad Gilang Nugraha dan kali ini saya akan membawakan tema berjudul anti korupsi. Untuk yang dibahas pada presentasi kali ini, saya akan membahas beberapa poin penting nih, teman-teman. Yaitu 1. Pengertian korupsi. 2. Hal yang mencegah korupsi. 3. Contoh korupsi. 4. Integritas. Dan 5. Hal yang mencegah korupsi. Dan terakhir, kesimpulan. Pertama-tama, kita akan membahas korupsi. Apa itu korupsi? Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, karena kita warga negara yang baik, kita harus menjaga korupsi baik di lingkungan masyarakat, perusahaan, atau organisasi ya teman-teman, dengan cara menjunjung tinggi sikap integritas. Apa itu integritas? Nanti kita bahas. Selanjutnya, hal yang mempengaruhi korupsi. Hal yang mempengaruhi korupsi ada 3, yaitu 1. Pressure atau tekanan. Artinya memiliki kontroversi untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan. Contoh dalam segi ekonomi. 2. Opportunity atau kesempatan. Artinya membuat seseorang tergiur untuk korupsi. Ini terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan. 3. Rationalization atau rasionalisasi. Artinya para pelaku memiliki pembenaran untuk korupsi. Contohnya, saya korupsi karena tidak digaji dengan layak. Selanjutnya, kita membahas indeks korupsi di Indonesia. Dari tahun ke tahun, sesuai slide yang saya tampilkan di layar, korupsi di Indonesia itu naik turun ya teman-teman. Dan paling puncak itu terjadi pada tahun 2017 pada zaman Pak Presiden Joko Widodo dan mengalahkan rekor sebelumnya almarhum Bapak Soeharto. Nah, selanjutnya kita bahas ke materi selanjutnya ya. Ada satu kalimat nih yang cocok untuk buat materi kita yang bisa dipelajarkan, yaitu korupsi adalah pandemi. Kita hanya bisa membunuh dengan mengatakan tidak padanya. Yaps, itu adalah kalimat yang sangat kontroversial dan epic menurut saya. Next topik yang kita bahas adalah contoh korupsi yang ada di Indonesia nih teman-teman. Apa aja sih? Saya berikan 3 contoh ya. Yang pertama, 1. Korupsi Jiwasraya. Yang foto sebelah kiri nih. Dalam korupsi ini, Jiwasraya gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun. Akibat korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar 16,8 triliun rupiah. 2. Korupsi Pelindo 2. Yang fotonya ada yang di tengah-tengah nih. Yang menjadi tersangka mantan dirut PT Pelindo 2 Persero, yaitu Ergelino, yang dituntut hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta nih teman-teman. Dia sebagai tersangka dikarenakan dinilai jaksa menguntungkan perusahaan asal Cina, yaitu Huadong Heavy Machinery sebagai pengadai QCC. Dan yang ketiga, korupsi EKTP. Yang foto paling kanan nih teman-teman. Kalian tidak asing lagi bukan dengan korupsi ini yang mengakibatkan hampir seluruh masyarakat mengalami kesusahan untuk mengurus identitas yang menjadi haknya. Nah, setelah membahas contoh korupsi di Indonesia, kita harus tahu nih faktor utama hal yang terjadi pada korupsi, yaitu rendahnya integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah sikap yang teguh dalam mempertahankan prinsip tidak mau korupsi, dan hal itu menjadi dasar yang melekat pada dirinya sebagai nilai moral. Integritas berasal dari bahasa Latin yaitu integer atau incorruptibility.
Selanjutnya, hal apa saja yang bisa mencegah korupsi? 1. Penanaman kejujuran. 2. Kedisiplinan dan ketaatan kepada hukum yang berlaku. 3. Hidup sederhana dan bersyukur. 4. Penerapan pajak kekayaan yang tinggi. 5. Kesadaran mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Nah, kita masuk ke materi terakhir nih teman-teman, yaitu kesimpulan. Apa sih kesimpulan yang dapat kita pelajari dari presentasi kali ini? Yaitu, sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Nah, setelah kesimpulan yang saya jabarkan di atas, itu sudah menjadikan presentasi kali ini berakhir ya kawan-kawan. Sebelumnya, terima kasih and thank you for watching. Bye-bye.